Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. 91,1 FM Radio Robani, Merajut Ilmu dan Peradaban, Generasi Robani dan pemirsa KMTV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa di program Diktat, Dialog Ilmuwan Islam bersama Ustadz. Untuk kesempatan pagi hari ini, kita sudah memasuki episode ke-42. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pagi hari ini kita kembali bersama ketiga guru kita. Alhamdulillah, beliau sempatkan hadir di sela-sela kesibukan. Kita akan membahas sebuah bahasan atau judul, yaitu teladan ilmu bukan hanya teori. Ini kita singkat dalam bahasa Ocu atau bahasa Kampar. Alhamdulillah, kebetulan narasumber kita ketiganya adalah asli putra daerah Kampar. Seperti apa dan bagaimana nanti bahasan kita akan kita bincangkan atau kita dengarkan pembahasan dari masing-masing narasumber selama lebih kurang 1 jam ke depan insya-Allah bersama ketiga narasumber kita. Dan antum nanti di sesi kedua jika memungkinkan di 082174 909 911 bisa bersoal jawab nantinya melalui pesan singkat di layanan WhatsApp. Taib, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita langsung sapa saja masing-masing guru kita untuk hari ini. Ada Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Khair Ustadz ya? Alhamdulillah. Taib. Kemudian Ustadz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Kabar baik Ustaz. Alhamdulillah. Kemudian Ustadz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Baik Ustaz ya. Taib. Kemudian kita akan lanjut kepada pembahasan untuk kesempatan hari ini. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita akan langsung saja dengarkan penjelasan atau pendahuluan dari guru kita Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Fal yatafadhal mashkur Ustaz. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmin yamtazu fihi ashabus shimali an ashabil yamin. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para al-masyayikh yang hadir di studio ataupun yang mendengarkan atau menyaksikan. Bersama kita di studio ada Fadilatul Dr. Hidayatullah Ismail LCMA, Fadilatul Syekh Dr. Helmi Basri Ad-Daudi LCMA, dan Syekh kita yang senantiasa setia menemani acara dialog ini, Reynaldi Amran Hafizahul Maula,
dan Akhi Adnan dan Imam Syafi'i di studio serta yang merilai di studio 91,1 FM Merajut Ilmu dan Peradaban, para pendengar, para pemirsa, alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh wanita, tokoh pemuda, para kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepadanya pada hari ini, pagi ini kita bisa kembali melanjutkan dialog keagamaan bersama Ustadz yang mengusung tema Tutio, yaitu teladan ilmu, bukan hanya sekedar teori. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Merujuk kepada perkataan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Miftahu Daris Sa'adah, bahwasanya kekuatan kita umat Islam ini yang harus senantiasa dimiliki oleh setiap pribadi muslim, muslimah, mukmin, mukminah, yaitu al-quwwah al-ilmiyah wal quwwatu al-amaliyah, yaitu kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Bila salah satu dari keduanya ini lemah, otomatis akan terlihat lemah pula pada pengamalan Islam itu sendiri, yaitu kekuatan ilmu yang menepis segala syubhat yang membuat umat tersesat, dan kekuatan al-amal yang menyelamatkan umat daripada gempuran dan gelombang syahwat. Bila salah satunya lemah, ilmu bila lemah, sembarang syubhat akan bisa membuat kita tersesat. Dan bila ada kekuatan ilmu tetapi kurang di sisi amal, maka akan membuat kita terbenam oleh gelombang syahwat. Nah, mungkin fokus kita pada hari ini adalah pada masalah ilmu yang lebih banyak diusung secara teori, ilmu yang lebih menekankan kepada metodologi, ilmu yang lebih mengedepankan titel gelar akademis, sehingga kelihayan kita dalam berlogika dan kepiawaian kita dalam beretorika itu yang lebih menonjol, sehingga ilmu ibaratnya masuk di telinga kanan, keluar di telinga kiri, tidak terlihat dalam ardul waqi', seperti kata orang, tidak membumi, tapi meninggi di atas, tapi tak berpijak ke bumi. Sehingga kita lihat umat Islam yang seharusnya memegang kendali yang tertinggi, yang harus menjadi saksi yang diikuti, menjadi kemudi yang memegang kendali dunia ini, ternyata mereka hanya sekedar menjadi pengekor karena kekuatan mereka sudah tercabut dan kekuatan mereka sudah tercabai-cabai. Di ilmu banyak syubhatnya, di amal lebih dominan syahwatnya, sehingga tidak jarang ada ungkapan
dari para ahli yang sering berkeliaran, berjalan jauh ke berbagai belahan dunia. Ada yang mengatakan kita melihat Islam itu di barat dan melihat kaum muslimin di timur. Mereka melihat Islam di barat dan melihat kaum muslimin di timur. Walaupun sebenarnya ungkapan ini juga tidak benar. Karena yang mengatakan itu melihat dari sisi atau salah satu dari sisi, yaitu sisi muamalah, sisi ketertiban, sisi tersistem, sisi akal budi, bukan di sisi agama dan akidah serta ibadah. Alhamdulillah umat Islam masih kokoh dan berakidahnya, dan juga alhamdulillah masih taat dalam beribadahnya secara umum. Tidak mungkin orang barat lebih taat beribadah daripada orang timur. Tapi memang yang dilihat orang, meminjam perkataan Syaiban bin Farrukh atau Abu Bakar al-Warraq, mereka mengatakan atau ditanya, Ma'ruf bin Al-Karhi ketika ditanya, ayyuhuma ahabbu ilaika rajulun abidun sayyi'ul khuluq atau rajulun laisa bi'abidin hasanul khuluq? Mana yang lebih kau suka? Orang ahli ibadah, rajin beramal, rajin beribadah, tapi akhlaknya buruk, atau rajulun laisa bi'abid, seorang yang bukan ahli beribadah, artinya ibadahnya biasa-biasa saja, tapi hasanul khuluq, akhlaknya baik. Lalu dia bilang, ar-rajulul adi atau laisa bi'abid hasanul khuluq ahabbu ilayya minal abidi sayyi'ul khuluq lianna hadha khuluquhu li wa ibadatuhu alaihi aw lahu wa amma al-abid fa ibadatuhu lahu wa su'u khuluqihi alayya. Ahli ibadah yang buruk akhlak itu ibadah untuk dia, dan buruk akhlaknya saya yang tanggung. Sedangkan yang baik akhlaknya saya yang menikmati, kurang ibadahnya dia yang tanggung. Oleh sebab itu kita lebih baik menikmati daripada menanggung. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, sesungguhnya kalau kita lihat di saat Islam itu datang sesuai konsep ilahi, seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih. Dia yang telah mengutus rasulnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda, dengan al-huda, petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang hak, liyudhhirahu ala dini kullih, supaya dia menangkan di atas seluruh agama. Salah satu tafsir daripada al-huda wa dinil haq seperti yang diriwayatkan oleh Qatadah dari Ibnu Abbas, demikian juga dari Ad-Dhahhak ibn Muzahim, Abul Aliyah, juga diriwayatkan dari Mujahid, bahwasanya al-huda adalah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq al-amalus salih, amal yang salih. Dan amal baru dikatakan salih dengan dua syarat: ikhlas karena Allah berdasarkan ilmu yang sahih dari Nabi SAW. Jadi misi Nabi SAW mengajarkan hidayah, ilmu yang bermanfaat, dan harus berbuah amal yang saleh, yaitu praktek aplikasi nyata dari ilmu itu. Ketika itu terjadi, maka agama ini menjadi lebih tinggi.
Seperti kata Nabi, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu pasti tinggi. Tidak ada yang bisa mengatasinya. Dengan keadaan seperti itulah keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nusirtu birru'bi masirata syahr. Saya ditolong Allah dengan meletakkan rasa takut kepada musuh yang jauhnya sebulan perjalanan. Karena apa? Karena mereka kuat ilmunya, tentu kokoh akidahnya, kemudian hebat amalnya, artinya seluruh amalannya berdasar dan berdalil, bukan berteori dan berretorika. Jadi ilmu kokoh, amal hebat. Orang segan. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari ada dua orang berilmu, satu beramal dengan ilmunya, satu tidak mengamalkan ilmunya. Otomatis semua kalangan, baik dari kalangan berilmu maupun yang tidak berilmu, akan lebih segan pada yang mengamalkan ilmunya. Kalau yang tidak, pasti itu tutio katanya. Nah, itulah tutio. Artinya orang kita kan bilang tutio. Jen berilmu tapi tidak diamalkan, inilah hasilnya. Tapi kalau ilmu diamalkan, lain lagi, bukan tutio nanti dibilang orang. Begitulah seharusnya. Orang akan menghormati orang-orang yang mengamalkan ilmunya, yang sesuai bicara dengan kerjanya. Tidak banyak cakap, tetapi bekerja cakap. Oleh itu kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, diriwayatkan Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menulis kitab Iqtida'ul Ilmil Amal. Konsekuensi ilmu itu adalah amal. Karena memang ilmu tak diamalkan, hanya sekadar teori dalam kitab, teori dalam tulisan, menghasilkan gelar-gelar tapi kosong. Maka akan lebih hebat orang-orang yang mengamalkan ilmunya walaupun tidak bergelar. Siapa yang bisa menghilangkan nama Abu Hanifah rahimahullah dari kancah sejarah Islam? Ya, dia mengamalkan ilmunya sampai bukan hanya dari sisi fikih saja, tidak. Pernah dalam suatu perjalanan dikisahkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi juga dalam Al-Fiqh wal Mutafaqih. Mereka lama berjalan mencari ilmu. Tiba-tiba mereka kangen atau rindu nak makan roti pakai minyak zaitun. Minyak zaitunnya ada, tapi wadah untuk meletakkan minyak itu enggak ada. Mereka hanya bawa supra. Orang masih berpikir Abu Hanifah sudah menggali tanah pasir. Menggali, dibuatnya lekukan. Yang namanya minyak kan suka tempat-tempat yang berleku. Nah, gitu. Kalau tidak terserak. Lalu dia letakkan supra di atasnya, tuangkan minyak di atasnya. Sampai teman-temannya bilang, anta imamun fi kulli syai, hatta fi ta'am. Ya, kamu memang patut jadi imam dalam segala hal. Waktu makan pun jadi imam. Ada solusi. Ya, bukan hanya teori, tapi nampak langsung hasilnya. Jadi inilah mereka kaum muslimin. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah seorang muallim, kemudian juga amil. Dalam musafir, beliau tidak menikmati atau tidak berbahagia di atas penderitaan saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya. Tuan-tuan tahulah pekerjaan yang termasuk paling sulit di padang pasir itu adalah mencari kayu bakar. Maka ketika berhenti nak memasak, beliau yang tunjuk, saya cari bagian kayu bakar. Para sahabat tak mau sebenarnya. Rasulullah istirahat sajalah, tapi tidak. Beliau katakan, saya yang cari kayu bakarnya. Apa beliau pilih itu? Karena mencari kayu bakar di padang pasir, khususnya di malam hari, di samping sulit juga berbahaya. Sampai-sampai ada keedah kahati bilailin, seperti orang cari kayu bakar di malam hari. Dikira kayu, ternyata ular, sehingga dipatoknya tangan kita. Dan Nabi SAW pilih yang itu. Ketika dalam kondisi lapar, para sahabat juga kelaparan, Nabi kelaparan, disiapkan makanan untuk Nabi SAW. Beliau kasih makan yang pasukannya dulu,
sampai selesai. Kalau 6-7 orang mungkin kita sabar juga menunggu. Ini enggak, 1.600 orang pasukan yang harus dia kasih makan dulu baru beri makan. Pas subhanallah sallallahu alaihi wasallam. Nah di saat itu sahabat pun berlomba-lomba untuk mengamalkan ilmu tersebut. Sehingga mereka bukan orang-orang bingung seperti kata hari ini. Diriwayatkan dari Sahal bin Abdullah Tustari. An-nasu kulluhum sukara illa al-ulama. Manusia ini seluruhnya seperti orang mabuk. Tidak tahu apa yang nak dibuat. Ada duit banyak, tapi tidak tahu nak diapakan uang itu. Padahal kalau orang berilmu dan amalkan ilmunya, uang seberapa pun bisa habis semua ya Ustaz, untuk kebaikan. Cuman masalahnya kita yang ada ilmunya tapi tidak ada pula uangnya kadang-kadang itu. Itu yang bahaya. Kalau untuk menghabiskan dalam kebaikan, insya Allah sangat mudah. Wa kullu al-ulama hayara. Dan seluruh ulama itu pasti bingung, seperti orang kebingungan. Illal amilun. Kecuali yang mengamalkan ilmunya. Orang mengamalkan ilmu tak pernah bingung. Makanya kita lihat, di dunia nyata hari ini, siapapun orang yang mau mengamalkan ilmunya, dia tidak bingung. Apa sebab? Karena dia bukan mencari teori, tapi mencari praktis dan aplikasi. Dicarinya ilmu ke pusatnya, ainul ilmi. Sehingga bila ada berita, dia langsung yakin. Ada perintah, dia langsung terima. Ada larangan, dia langsung jauhi. Anjuran dia teladani. Semampu yang Allah beri. Wattaqullah au fattaqullah mastata'tum. Tetapi ada orang bingung dengan berbagai pendapat. Ujung-ujungnya tak dapat. Dia bingung, mana diamalkan ini, marah yang ini. Diamalkan ini, tak senang yang ini. Diamalkan ini, kritik yang ini. Sehingga akhirnya berteori dan berretorika. Tapi tidak nampak dalam amal nyata. Yang seperti ini adalah orang-orang bingung yang tidak bisa menjelaskan. Walaupun ilmu tinggi tapi tidak bisa menentukan mana yang harus diikuti dan mana yang harus dikuatkan. Karena apa? Lemah dari sisi amal. Padahal kalau kita kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke zaman Nabi dan para sahabatnya dulu, mereka tidak menghabiskan waktu dengan perdebatan panjang yang tak berbuah kecuali hanya sedikit senang bisa mengalahkan kawan atau melihatkan hujah. Tapi mereka lebih fokus pada dapat ilmu, diamalkan, kemudian didakwahkan, dan seterusnya. Nah inilah sebenarnya yang harus masuk ke kurikulum kita. Ilmu yang bisa, menurut istilah orang sekarangnya, bisa dibumikan. Ilmu yang nampak. Makanya para guru, para dosen, para pimpinan instansi dan sebagainya. Anda punya ilmu? Ya. Contohkan ketika mendengar azan dikumandangkan. Ini contoh mudah saja. Azan dikumandangkan. Ya, berhentikan kegiatan, ajak anak-anak didik kita menuju rumah Allah. Sederhana tetapi kesannya luar biasa. Mohon maaf, Allah memanggil kita dan ilmu yang kita tuntut ini untuk dilaksanakan. Tinggalkan kelas kita, pergi ke rumah Allah SWT. Tidak habis waktu kecuali paling lama 25 menit atau 30 menit. Habis itu diperpanjang, harusnya kuliah habis jam 16.40, selesaikan jam 5. Habis itu langsung pergi kajian Ustaz ya. Masalah sangat sederhana sebenarnya, tapi sangat berkesan. Tapi kalau tidak, yang akan dicontoh dari kita adalah ya, ustadz aja yang ustadz besar kondang dengar azan macam tak dengar, apalagi kita yang masih anak-anak muda ini. Akhirnya kesan yang terbawa adalah bahwa ternyata ilmu tuh kalau sudah tinggi tidak perlu diamalkan. Akhirnya apa? Hanya berputar-putar di retorika, berputar-putar di logika, berputar di teori tanpa ada aplikasi. Apalagi kalau jadi tim, misalnya tim penerimaan pegawai baru misalnya di institusi atau instansi kita.
Ya, contohkan pada mereka bahwa lembaga ini sangat menghargai waktu sholat. Ya, pas masuk waktu sholat, stop dulu wawancaranya. Kita pergi ke rumah Allah beramai-ramai. Jangan kita pula menjadi contoh yang terburuk. Sedang jadi abdi negara ini lupa jadi Abdullah. Artinya awak yang tukang tes, awak pula yang tunduk pada yang dites. Maaf Pak, kami nak cepat pulang ini. Enggak. Kita tunjukkan bahwa agama Allah ini harus ditinggikan di seluruh tempat kita berada. Sehingga bukan hanya tutio, tapi begitulah yang seharusnya kita lakukan. Imam Ibn Rajab juga menulis kitab Fadlul Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf. Kenapa as-salaf itu ilmunya barakah? Tadi karena diamalkan. Bukan untuk diperdebatkan. Kenapa ilmu khalaf itu tidak barakah? Tidak nampak hasilnya. Banyak perselisihan yang timbul. Karena apa? Karena lemahnya amal. Sehingga mencari hukum-hukum dan celah-celah. Sehingga habis berdebat, tidak sempat sholat. Mereka lebih mengutamakan sholat daripada lama berdebat. Oleh itu mudah-mudahan kita kembali kepada bagaimana generasi pertama ini dididik oleh Nabi SAW, yaitu ilmu selalu berbuah amal. Karena ilmu tanpa amal kasyajarah bila samar. Ilmu yang tak diamalkan si pohon yang tidak berbuah. Kita pasti menanam itu tidak menghasilkan. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita para ulama yang mengamalkan ilmunya dan para da'i yang menjadi teladan dalam segala amal perbuatannya, bukan hanya sekedar mengenyangkan retorika dan hanya berteori tetapi tidak teraplikasi dalam dunia nyata. Ini mukaddimah dari saya, mudah-mudahan insyaallah Mas Syekhan akan memberikan yang lebih dalam lagi. Biasalah saya mukaddimah terus tidak sedalam yang selanjutnya. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu. Jazakallah khair Ustaz untuk pendahuluannya mengenai tema kita, tutio atau teladan ilmu bukan hanya sekedar teori. Ini sinkron juga dengan tagline kita, merajut ilmu dan peradaban. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu untuk semua. Kita lanjutkan pembahasannya dengan mendengarkan penjelasan dari guru kita Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah Ta'ala. Falyatafadhal mashkur Ustaz. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah. وجاهد في الله حق جهاده فصلوات ربه وسلام عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد, para masyayikh, guru-guru kita Ustaz Desman Yahya Ma'ali dan Ustaz Helmi Basri dan seluruh teman-teman yang senantiasa setia di dalam membersamai dakwah dan kebaikan ini, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat, mukminin mukminat, al-musyahidin wal musyahidat dimanapun berada. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita bisa melaksanakan kajian kita dalam pembahasan yang sangat penting. Pada pagi ini kita mengangkat dengan tema tutio. Ini memang singkatan dengan maksud adalah teladan ilmu, bukan hanya sekadar teori. Yang mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi buah amal dalam kehidupan kita, karena sesungguhnya maksud daripada ilmu itu sendiri adalah amal. Maksud dari ilmu itu sendiri adalah amal. Kemudian kita mengucapkan salat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, keturunan-keturunan beliau,
serta para sahabat yang senantiasa setia bersamanya, yang telah mengorbankan harta dan jiwanya demi tegaknya agama yang mulia dan demi kemenangan Islam. Kemudian kepada siapapun dari umat ini yang senantiasa setia mengikuti mereka dengan cara yang baik sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada, kita sadar bahwa ilmu merupakan asas dalam agama kita. Dia adalah pondasi yang mesti ada pada setiap orang beriman. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'lam, ketahuilah oleh kalian. Ya, fa'lam annahu la ilaha illah. Bahwa tiada ilah yang paling berhak disembah. Tiada Tuhan, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada kita penekanan agar kita menjadi orang yang berilmu. Karena dengan ilmulah kita akan mengetahui Rabb kita. Dengan ilmulah kita akan mengetahui siapa Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha bijaksana, yang maha adil dan maha segala-galanya. Karenanya Islam adalah agama yang dibangun di atas ilmu, bukan dibangun di atas retorika. Islam dibangun di atas amal, bukan hanya sekedar teori. Makanya kalau kita lihat di antara doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam doa yang dinukilkan, yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di pagi hari dia selalu membaca doa ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Dalam riwayat yang lain wa amalan salihah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Ibnu Majah dalam kitab Sunannya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai meminta kepada Allah, yang pertama diminta adalah ilmun nafi'. Karena sesungguhnya ya Nabi mengajarkan kepada kita meminta, yang pertama diminta kepada Allah ilmun nafi'. Mendahulukan ilmu yang bermanfaat daripada permintaan terhadap rezeki dan amal yang diterima. Kenapa demikian ikhwah fillah? Karena dengan ilmulah kita akan bisa mengetahui mana rezeki yang halal, mana rezeki yang haram. Mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Dan dengan ilmulah kita akan mengetahui mana amal yang diperintahkan oleh Allah, amal saleh yang dituntun dalam syariat, dan mana amal taleh, amal yang tidak diperintahkan. Dengan ilmulah kita akan semua mengetahui itu. Ya, makanya Nabi SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilman nafi'an sebelum meminta rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Karena ketika ilmu sudah tahu, sudah punya, dan dia mengamalkan ilmu itu, di dalam mencari rezeki pasti mencari yang halal, mencukupkan diri pada sesuatu yang dihalalkan Allah tabaraka wa taala, walaupun dari sisi jumlah sangat sedikit. Dia akan mencukupkan diri dengan itu. Dan dia akan berusaha untuk menghindari amal-amal yang tidak diterima Allah. Amal-amal bid'ah, khurafat, kesyirikan, itu akan ditinggalkan dengan senang. Karena dia tahu ilmunya. Makanya itulah di mana Islam harus dibangun di atas ilmu dan di atas amal. Dan sebagaimana kalau kita lihat ya di dalam sejarah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kita akan dapatkan sangat banyak, di mana ayat yang pertama turun kepada Nabi kita SAW itu adalah ayat yang bicara tentang ilmu itu sendiri. Karena agama tanpa ilmu itu akan menjadikan kita tersesat, dan ilmu tanpa amal akan menjadikan kita murka. Sebagaimana yang sering kita baca dalam surah Al-Fatihah, kita minta kepada Allah ya, orang-orang, jalan orang-orang yang diberi nikmat, ya, minan nabiyyin, ya,
wasyuhada wassalihin wasiddiqin. Kita minta kepada Allah SWT seperti itu. Minta jalan mereka yang telah diberi nikmat. Jalan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Dan kita minta dihindari dari jalan yang dimurkai. Siapa mereka ini? Orang-orang al-Yahud. Mereka timpang, ilmu punya, tapi tidak mengamalkan. Murka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak jalan mereka orang-orang yang semangat beramal, tapi kemudian tidak dilandasi dengan ilmu, tersesat. Itulah orang-orang Nasrani. Umat Islam dibangun di atas ilmu yang sahih dan mengamalkan ilmunya. Sehingga di dalam perkataan para ulama, seperti yang dikatakan tadi dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Khatib Al-Baghdadi, iqtida'ul ilmi al-amal, bahwa konsekuensi daripada ilmu itu adalah amal itu sendiri, dan maksud daripada ilmu adalah al-amal. Tidak ada dari itu. Kita berilmu, kita beramal, sehingga itulah yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Ikhwatal iman, hafizakumullah wa ra'akum. Di dalam Al-Quranul Karim sangat banyak ayat-ayat yang bicara tentang keutamaan ilmu itu sendiri. Di antaranya ayat yang pertama, ya, yang kita dapatkan perintah Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam agar menuntut ilmu dan belajar, ya, agar membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Perintah membaca. Umat Islam harus membaca. Umat Islam harus melihat, harus mengetahui. Tidak umat yang selalu mengikut kepada kebiasaan. Makanya nanti kalau mengikut kebiasaan yang salah, tutyo, salah nanti jadinya. Ya kan? Terjebak kita dalam kekeliruan. Oleh karenanya, agar kita tidak terjebak, berilmulah kita. Ikhwatal iman, hafizakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dengan beriman tidak cukup, tapi harus berilmu agar diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya syarat diangkat derajat kita, umat ini tidak akan pernah diangkat, tidak akan diangkat kemuliaan kita oleh Allah tabaraka wa taala kalau hanya sekadar mengandalkan iman yang ada di dada kita. Tapi kita harus berilmu, karena itu janji Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menafsirkan ayat ini di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat seorang mukmin al-alim. Mengangkat seorang mukmin yang al-alim di atas mukmin ghairul alim. Beberapa derajat. Ini harus kita senantiasa hidupkan bi'ah kita, lingkungan kita, keluarga kita, suasana dalam kehidupan kita. Sebagai seorang suami, ingatkan istri agar seru belajar. Dengan kemajuan teknologi hari ini, dengarkan ceramah. Kalau tidak bisa hadir ke majelis ilmu, ya kan? Dengarkan kajian-kajian yang bisa menguatkan semangat dalam menjalankan kehidupan. Sungguh kehidupan kita selalu aja ada ya, ujian. Besar kecil tergantung daripada takdir masing-masing. Tapi kemudian itu akan bisa terasa ringan kalau itu dibarengi dengan ilmu. Mendidik anak bukan perkara yang ringan. Ya, bukan perkara yang sepele. Bukan seperti hitam di ujung kuku, bukan dipandang sebelah mata. Tapi perkara yang sangat penting dalam urusan mendidik anak ini. Banyak hal-hal yang tidak kita ketahui. Belum utuh pengetahuan kita di dalam mendidik itu. Makanya Islam mengajak kita untuk belajar, selalu belajar. Apalagi dalam urusan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Perlu ilmu yang cukup. Di dalam ibadah kepada Allah, sebagaimana yang kita ketahui, al-aslu fil ibadati haram. Hukum asal ibadah itu dilarang dalam Islam. Karenanya kita harus tahu dalil. Kalau itu diperintahkan, dan kita amalkan. Kalau tidak, kita akan terjebak kepada kesalahan. Dan kita akan terjebak pada kekhilafan. Ini tidak kita inginkan. Ikhwatal iman, hafizakumullah. Allah juga mengatakan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya para ulama yang akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ulama bukan sekedar ya,
bukan sekedar yang dikatakan mereka yang disampaikan tadi. Ya, bukan level tingkat detailnya, bukan. Manhum al-ulama. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, al-ilmu al-mustazim al-amal. Itulah yang ilmu melahirkan amal, mengamalkan ilmunya, itulah dia orang yang alim. Orang yang alim itu orang yang mengamalkan ilmunya. Orang yang jahil yang tidak mengamalkan ilmu meski dia punya ilmu, di mata Allah itu orang jahil. Kalau kita ingin dianggap orang berilmu, maka kita harus berusaha mengamalkan ilmu kita dalam kehidupan ini. Sehingga saya teringat dalam kisah para as-salaf, semangat mereka dalam mengamalkan ilmu seperti yang dikatakan oleh Asy-Sya'bi rahimahullah taala, nasta'inu ala hifdzil hadisi bil amal bihi. Kalau tidak salah begitu. Kami ini gitu dalam menghafal hadis ini ya dengan cara mengamalkannya. Mengamalkan ilmu itu. Begitu semangatnya para as-salaf, generasi awal di dalam mengamalkan ilmu mereka. Seperti ungkapan Sufyan ats-Tsauri, ma balaghani hadisun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa amiltu bi. Tidak sampai satu hadis kepadaku kecuali aku mengamalkan ilmu itu. Ini semangat mereka dalam mengamalkan ilmu tersebut. Disebutkan juga oleh para ulama yang lain bahwa Amr ibn Qais al-Mulai dia mengatakan bahwa tidaklah sampai satu hadis kepadamu, amalkanlah walau sekali, takun min ahli, maka engkau akan termasuk dari golongan yang mengamalkannya. Maksud sekali ini paling tidak dilakukan sekali. Jangan dari sekian banyak ilmu yang sudah kita ketahui, ini belum nih kayaknya nih, nah, itu kan. Maka lakukan walau hanya sekali, kata beliau. Takun min ahli, kamu akan termasuk kepada golongannya. Ini semangat mereka dalam mengamalkan ilmu. Ikhwafillah rahimakumullah. Dalam skala yang banyak ya, di seluruh sisi kehidupan kita, terhadap diri kita, muamalah bersama keluarga kita dan anak-anak kita, pasangan kita, ada yang mesti kita tunaikan, banyak hal kepada istri kita. Sekedar terkadang untuk memujinya kita tidak sanggup, lupa mengucapkan jazakallah khairan kepada yang berbuat baik kepada kita, kepada pasangan kita. Nabi menyuruh kita untuk membalas kebaikan orang yang telah berbuat baik kepada kita. Tapi untuk istri kita terkadang kita susah mengucapkan terima kasih dan seterusnya. Banyak hak yang kita abaikan. Hak anak-anak kita, hak guru-guru kita, hak orang-orang berilmu yang mesti kita doakan mereka, yang mesti kita muliakan, yang mesti kita jaga aib mereka. Hak sahabat, hak tetangga. Banyak hal yang mesti kita jaga dalam kehidupan kita ini, yang mesti kita amalkan dari ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari selama ini. Maka ikhwafillah rahimakumullah, kalau kita ingin cerita tentang semangat para salaf di dalam mengamalkan ilmu, sungguh sangat banyak sekali. Ya. Tidak bisa tidak akan cukup waktu untuk bisa kita menceritakan semuanya. Tapi begitulah, paling tidak penekanan yang bisa kita ambil bahwa jika ada satu ilmu yang sampai kepada kita pagi ini misalnya, amalkan. Amalkan mana ilmu yang belum pernah kita amalkan dari banyak yang teori ilmu yang sudah kita pelajari, agar kita tidak termasuk tutio tadi. Ya, tidak hanya sekedar teori, tapi ada teladan ilmu. Maka kita mencoba mengamalkannya. Ikhwafillah rahimakumullah, bahwa al-amalu, ya, amal itu adalah sebab di mana akan kokohnya ilmu kita. Nah ini, jadi ternyata ada orang yang, saya ini kok belum terasa ada ilmu, mungkin ada yang kurang, belum maksimal mengamalkan. Kapan kita berasa ada ilmu? Di saat kita mengamalkan. Sebagaimana ungkapan para ulama, hatafal ilmu bil amal. Ya, wa in ajaba wa illa irtahal, gitu Ustaz ya. Ilmu itu akan terikat kuat dengan kita apabila dia diamalkan. Kalau tidak, pergi dia. Gitu kan? Udah lama belajar nih, sering duduk majelis ilmu. Banyak kitab sudah ditamatkan, ya kan? Dalam hadis, aqidah, fikih, Masya Allah. Tapi kemana ilmu itu, Ustaz?
ada hal yang kurang dalam kehidupan kita, yaitu al-amal. Al-amal. Oleh itu ikhwafillah rahimakumullah, tentu ini nasihat untuk diri anak sendiri dan kita semua, yang mudah-mudahan dengan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, kita belajar untuk mengamalkannya dan kita bersungguh-sungguh di atas amal tersebut. Kemudian ilmu adalah kunci di mana kita akan mendapatkan banyak kebaikan. Karena dia adalah cahaya dalam kehidupan. Dia adalah cahaya di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sinkron antara ilmu dan amal itu harus ada terus. Karena ilmu itu tidak akan terasa manfaatnya sampai kita mengamalkan. Ada nasihat dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, qal la takun aliman, ya, engkau tidak akan menjadi seorang alim hatta takun muta'alliman, sampai engkau menjadi seorang pelajar penuntut ilmu yang baik. Wala takun muta'alliman hatta takuna amilan, engkau tidak akan menjadi seorang penuntut ilmu sejati sampai engkau menjadi orang yang mengamalkan ilmu itu sendiri. Nasihat yang sangat mahal untuk kita semua ikhwafillah. Semoga sisa usia kita adalah sisa-sisa yang barokah, yang selalu lahir karya-karya kebaikan, ya, baik itu dari lisan-lisan kita ataupun mungkin dari kekuatan, ya, tangan kita, ya, ataupun kekuatan yang lain dari harta kita, pikiran kita, ide kita. Kuatkan, lahirkan karya-karya besar dalam hidup kita. Makanya orang yang selalu memikirkan diri sendiri tidak akan bisa lahir besar, tidak akan bisa melahirkan karya besar. Ya, kalau kita lihat dalam pembagian kehidupan kita, bahwa ada orang yang hidup nafsi-nafsi, atau yang sering disebut rajul nafsi, yang hanya mikir diri sendiri, makan untuk dirinya, bekerja untuk dirinya, sudah, untuk hidup keluarganya sudah, gak memikirkan banyak hal. Maka orang yang tidak memikirkan kebaikan, tidak memikirkan dakwah, yang tidak memikirkan agama, yang tidak memikirkan kemuliaan, maka dia akan kecil dengan kesendiriannya. Ya. Maka selalulah berkarya ikhwafillah dengan berbagai profesi yang kita punya, berbagai kekuatan yang kita miliki. Saya mau punya kekuatan di sisi harta, mari kita mulai dakwah dengan harta kita. Ya, harus bergandeng tangan dengan para ahli ilmu, ya, dalam melakukan kebaikan yang banyak, sangat banyak ini. Ya, dalam melakukan kebaikan yang sangat banyak ini, bergandengan tangan. Ya. Para ulama menghabiskan waktu mereka untuk belajar, membeli buku, tidak membeli tanah dan sawah, tidak membeli kebun. Uang yang mereka punya beli buku, menghabiskan biaya untuk safar menuntut ilmu. Maka antum para ikhwah fillah yang punya harta, yang punya kelebihan rezeki, maka bergandengan tangan dengan para ahli ilmu untuk mewujudkan dakwah ini, sehingga menjadi sebuah kekuatan, ya, yang terus melahirkan banyak kebaikan dan manfaat di tengah-tengah masyarakat, gitu kan? Ya. Dulu Ustaz Helmi kalau kuliah ya beli buku dia, gitu kan? Tak terpikir dia beli tanah dulu Ustaz, ya, nggak terpikir sama kita beli tanah. Ya, kalau dulu terpikir di Madinah beli tanah, masya Allah, tahun-tahun itu masih murah Ustaz, ya. Ada itu pulang-pulang masya Allah, gitu kan? Karena kawannya Ustaz Dasman yang rajin membeli buku. Gitu kan. Enggak terpikir mah dia beli kebun, beli ini, dia tidak berpikir. Karena masirah yang dipikirkan adalah dakwah. Nah, oleh karena itu ikhwafillah, gandenglah siapapun di antara kaum muslimin atau para ustadz atau para ahli ilmu yang mengamalkan ilmunya untuk kebaikan, yang selalu berusaha untuk menegakkan agama yang mulia ini. Kemudian ikhwafillah rahimakumullah, di mana dalam kehidupan kita, ya, bahwa ilmu itu adalah salah satu yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Sebagaimana hadis yang sudah kita ketahui itu, bahwa tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat kelak sampai ditanya tentang salah satunya adalah tentang ilmu, sampai ilmu itu
sejauh mana ilmu diamalkan. Ini adalah pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kita masing-masing. Maka setiap hamba harus bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di antara perkataan Abu Darda radhiyallahu taala anhu, yang paling aku takutkan nanti di hari kiamat kelak, di saat aku berada di hadapan orang-orang di hari kiamat itu, dan aku dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Uwaimir, maza amilta fima alimt. Apa yang sudah kau amalkan dari ilmu yang sudah engkau tahu. Bentuk daripada rasa takut Abu Darda radhiyallahu taala di hadapan Allah, dia merasakan itu. Ya, dia merasakan apa yang akan aku jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika aku ditanya di hadapan para makhluknya. Maka ikhwah fillah rahimakumullah, mari kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang sudah kita lakukan dari amal saleh, jangan kita termasuk orang-orang yang tertipu dengan amal kita. Bagi kita yang sudah mengamalkan, fahmadillah, puji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagi kita yang belum berusahalah selalu. Bagi yang sudah istiqamah, puji Allah tabaraka wa ta'ala agar Allah terima amal kebaikannya. Mari kita lihat kekhawatiran Ibrahim alaihissalam di saat beliau diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membangun Ka'bah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Wahib Ibn Ward mengatakan, menangis ketika membaca ayat ini. Ya Khalilur Rahman, Ibrahim alaihissalam di saat membaca, melakukan yang ditinggikan adalah rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu diikut sertakan anaknya, tapi dia tetap mengatakan Rabbana taqabbal minna. Rabbana taqabbal minna. Ya Rabb, terimalah dari kami. Maka ikhwah fillah, siapapun di antara kita semua yang sudah mengamalkan, baik itu dari harta yang dia keluarkan, dari kewajiban-kewajiban seorang hamba telah ditunaikan, dari amal-amal yang telah ditetapkan, atau amal-amal sunnah yang telah dikerjakan, maka selalulah minta Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah. Karena apalah gunanya amal yang dikerjakan tapi tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekhawatiran ini mesti ada pada setiap kita. Raja kita kepada Allah mesti ada, dan rasa takut pun mesti ada. Dua pondasi mukmin yang harus selalu seimbang. Karena ketika kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak takut kepadanya, maka kita akan hanya selalu berharap kepada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada kebaikan yang tanpa kita melihat sisi yang lainnya. Maka ikhwah fillah rahimakumullah, munculkan dalam kehidupan kita bahwa kita adalah orang-orang yang selalu berharap amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir di dalam Al-Quranul Karim juga telah disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang ancaman yang sangat berat bagi kita, bagi siapapun yang tidak mengamalkan ilmunya. Ikabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita mohon kepadanya agar apa yang kita lakukan diterimanya, dan apa yang menjadi kesalahan kita diampunkannya, atau kelalaian kita menjadi sesuatu yang dimaafkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yakinlah bahwa ketika kita bersungguh-sungguh dalam menjemput kebaikan dan hidayah Allah, maka akan Allah berikan kepada kita, akan Allah berikan kemudahan kepada kita insyaallah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Semoga Allah berikan keberkahan hidup dengan mengamalkan ilmu kita, dengan senantiasa berusaha menghidupkan syiar Islam di dalam keseharian kita, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tatanan kehidupan kita. Semoga sisa usia kita barokah dan semakin hari semakin baik, semakin semangat beramal. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakallah khair Ustaz untuk lanjutan materi kita di kesempatan pagi hari ini mengenai teladan ilmu, bukan hanya sekedar teori. Kita akan lanjutkan pembahasan dengan mendengarkan juga penjelasan dari guru kita Ustaz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Ta'ala. Falyatafadhal mashkur Ustaz. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Guru-guru kita yang mulia, Dr. Dasman, Dr. Hidayatullah, semoga Allah selalu menjaga mereka. Saudara Ray yang setia bersama kita dan ikhwah yang hadir di studio serta para pendengar dan para pemirsa KMTV dan pecinta Radio Robani dimanapun berada. Semoga kita semua selalu taat dan istiqamah berada di atas jalan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita awali tausiah ini dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang berkah ini kita kembali dimudahkan Allah untuk mengisi waktu kita dengan sesuatu yang insya Allah bisa mendatangkan pahala. Salah satu dari amal yang sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bermajelis ilmu, bermajelis yang di dalamnya dibicarakan Islam, di dalamnya dibicarakan ayat-ayat Allah dan dibicarakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini bisa menambah panjangnya catatan amalan kebaikan kita dan menambah berat timbangannya di akhirat kelak. Kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tiada henti-hentinya kita untuk berselawat kepada sosok yang sangat kita cintai dan sangat mencintai kita. Mudah-mudahan cinta kita kepada beliau membuat kita bisa selamat di padang mahsyar, membuat kita bisa bersama-sama dengan beliau, membuat kita bisa mendapatkan syafaatnya dan bisa mendapatkan minuman yang dituangkan langsung oleh beliau dari telaganya. Amin amin ya rabbal alamin. Tema kita pada pagi hari ini adalah sebuah tema yang sejatinya ini adalah sebagai tazkir atau pengingat bagi diri sendiri sebelum mengingatkan orang lain, yaitu bagaimana kita tidak hanya sekedar berilmu tetapi harus diikutkan dengan amal. Tidak boleh hanya sekedar berhenti pada tataran teori, tetapi harus sampai pada aplikasi yang judulnya disingkat dengan tutio. Saya ingat kalau kata-kata tutio ini kalau waktu kecil dulu, kalau jatuh, tutio kata orang tua kita kan. Nah, tapi ternyata tutio itu pada saat ini sangat berarti sekali untuk kita bahas. Kalau seandainya kita bicara tentang ilmu dan amal, saya kira semua kita sudah sangat paham dengan fadilah atau keutamaan ilmu dan juga keutamaan ahlul ilmi. Dari mana kita paham itu? Ya tentu saja dari landasan-landasan yang pasti dalam beragama, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran umpamanya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, apakah sama orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Ini pertanyaan yang retoris, pertanyaan yang bukan untuk dijawab, tapi untuk direnungkan. Karena jawabannya sudah pasti.
Enggak perlu lagi kita jauh iya, enggak sama, itu bukan jawaban itu yang diinginkan. Tetapi yang diinginkan oleh Allah justru adalah bagaimana kita harus selalu menjadi orang yang ya'lamun, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang tahu, supaya kita tidak rendah seperti orang-orang yang tidak mengetahui. Itu dalam salah satu dari ayat yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Ayat yang tadi juga sudah dikatakan oleh guru kita, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan mereka-mereka yang diberikan ilmu. Diberikan ilmu berarti ada yang memberi. Ilmu itu tidak datang begitu aja. Tidak bisa datang bersemedi sebulan tiba-tiba jadi ahli ilmu, atau makan lontong seember dapat ilmu, atau makan buah tertentu nanti jadi orang alim. Nah, itu enggak, karena utul ilma, mereka yang diberikan ilmu, berarti yang memberinya adalah Allah. Oleh karena itu perlu kita untuk selalu berdoa agar Allah memberikan kita ilmu. Karena ilmu itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang diberikan ilmu adalah orang-orang yang di satu sisi sudah mendapatkan sesuatu yang membuat dia menjadi mulia, karena yang memberinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis juga seperti itu, ilmu sebagai sumber kebaikan. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. May yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah ingin seseorang itu menjadi baik, maka ia jadikan orang itu faqih dalam agama, berilmu dalam agama. Ini lagi-lagi kata kuncinya adalah ilmu. Namun satu hal yang perlu diketahui dari semua ayat yang bicara tentang ilmu, itu sesungguhnya yang dimaksud bukanlah hanya sebatas ilmu, tapi adalah ilmu yang diamalkan. Maka ketika tadi Allah katakan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, apakah sama orang yang tahu dengan yang tidak tahu? Tidak hanya sekedar tahu, membuat dia menjadi tidak sama tadi itu bukan sekedar pada level ilmu sekedar tahu, tetapi adalah ilmu yang diamalkan. Yang mengangkat kemuliaan di sisi Allah itu iman dan ilmu. Ilmu itu tidak sebatas pada pengetahuannya saja, tetapi diikutkan dengan pengamalan. Yang membuat ia menjadi baik itu ketika dikatakan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Mereka paham, mengerti tentang agama. Itu tidak hanya sekedar ilmu, tetapi adalah ilmu yang diamalkan. Tiadalah artinya nanti sebuah ilmu kalau seandainya dia tidak diamalkan. Bahkan kalau seandainya ilmu itu justru kalau tidak diamalkan, jangan-jangan ilmu itu justru nanti akan menyulitkan dia yang berilmu disebabkan oleh dia tidak mengamalkan apa yang dia tahu. Maka di akhirat kelak seharusnya ilmu itu menjadi penolong dia, hujjah lahu, kalau dia amalkan. Tapi kalau ternyata ilmu yang dia miliki itu tidak dia amalkan, ternyata itu menjadi hujjah alaih. Itu justru yang akan membebani dia, yang akan menuntut dia, karena dia sudah tahu tapi dia tidak mengamalkannya. Nah, maka datanglah ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan ancaman untuk mereka-mereka yang diberikan pengetahuan tetapi tidak diamalkan, atau hanya bisa menyebut saja tetapi tidak berbuah kepada amal. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Wa antum tatlunal kitab.
Apakah kalian menyuruh orang-orang untuk berbuat baik? Wa tansawna anfusakum, sementara kalian melupakan diri kalian sendiri. Kalian membaca Alkitab, membaca Al-Quran. Kalian mengetahui. Berarti ketika dia tahu, dia bisa mengajak, dia bisa menyampaikan, tetapi justru dialah yang seharusnya orang yang pertama untuk mengamalkan. Oleh karena itu juga kalau kita baca dalam catatan sejarah Rasulullah SAW, ketika ada ayat-ayat yang memang atau sesuatu yang ketentuan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW adalah orang yang pertama untuk mengamalkannya dan mengajak keluarga-keluarganya untuk mengamalkan hal yang sama. Begitu juga semangat itu diwariskan kepada para sahabat, kepada para tabi'in. Itu Hasan al-Basri rahimahullah pernah didatangi oleh jamaahnya, oleh masyarakat, agar beliau berkhutbah di Jumat itu isinya adalah fadilah memerdekakan hamba. Katanya, iya, insya Allah. Tapi ketika dia naik untuk khatib, menjadi khatib berkhutbah, dia tidak bahas masalah fadilah memerdekakan hamba. Jumat berikutnya sebelum dia naik ke atas mimbar, ada lagi yang berpesan orang yang sama, ya Imam, tolong nanti bahas fadilah memerdekakan hamba. Iya katanya. Ternyata yang dia bahas juga bukan itu. Jumat ketiga berpesan lagi, tolong sampaikan fadilah memerdekakan hamba. Barulah pada yang ketiga dia menyampaikan fadilah itu. Setelah itu didatangi lagi oleh yang bertanya tadi, kenapa sudah 3 kali saya menyampaikan, minta tolong agar disampaikan ilmu tentang fadilah memerdekakan hamba, tapi baru sekarang kamu menyampaikannya. Apa jawaban Al-Hasan al-Basri? Pada Jumat pertama, Jumat kedua, saya belum punya hamba untuk dimerdekakan dan belum mampu untuk membeli hamba agar bisa saya merdekakan. Tapi pada Jumat ketiga katanya, saya sudah dimudahkan oleh Allah untuk membeli seorang hamba lalu merdekakan, saya merdekakan. Ketika saya sudah memerdekakannya, barulah saya berani bicara tentang fadilah memerdekakan hamba. Kenapa di sini kan? Bagaimana ilmu yang disampaikan yang memang harus diamalkan. Padahal dia tidak dituntut juga sebenarnya, kalau tidak punya hamba ya udah tinggal sampaikan saja ilmu itu kan. Tetapi itulah iman yang ada di hati dia. Itulah ciri-ciri orang yang benar-benar ilmunya berdasarkan kepada iman. Pasti dia akan bersemangat untuk mengamalkan apa yang dia sampaikan dan apa yang dia ketahui. Nah, ketika dia dimudahkan oleh Allah untuk memberi seorang budak, dia merdekakan, barulah dia berani menyampaikan di atas mimbar tentang fadilah memerdekakan hamba karena dia sendiri sudah melakukannya. Semangat seperti inilah yang seharusnya ada pada masing-masing kita semuanya. Tentu saja pertama saya mengingatkan diri saya sendiri, kemudian orang-orang lain secara keseluruhan. Kita berharap semoga Allah memang memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang kita tahu. Karena pengamalan dari sebuah ilmu itu sesungguhnya bagian dari kita berdakwah. Bagian dari kita menyampaikan tanpa lisan. Kalau seandainya yang hanya ada satu ketentuan tetapi tidak diamalkan, itu pasti akan merusak ilmu itu sendiri. Ada satu contoh di sebuah sekolah, ditulislah di dinding sekolah itu dilarang merokok. Lalu ada seorang tamu masuk ke dalam, bertamu dia ke kantor itu. Dia tengok ternyata guru-gurunya merokok. Dia tengok di luar tadi, dilarang, kawasan dilarang merokok. Lalu tamu tadi dengan bijak bilang begini, Pak, saya ingin iklan di luar ini ditambah katanya. Kan kawasan dilarang merokok. Apa tambahnya, kata guru-guru yang di dalam? Tambah saja di bawahnya katanya, dilarang merokok kecuali guru. Karena seolah-olah itu hanya untuk anak-anak. Atau ketika dilarang merokok, ternyata gurunya merokok. Mana bukti larangan tadi?
Berarti ilmu tidak diikutkan dengan amal. Barangkali mereka juga sudah tahu akibat-akibat dari perbuatan itu, tapi ketika mereka tidak mengamalkan, anak didik mereka akan melihat yang dilakukan gurunya berarti itu adalah baik. Yang ditinggalkan gurunya berarti itu adalah tidak baik. Nah, ketika ada larangan tapi gurunya melakukan, itu akan membuat anak-anaknya menjadi bingung nanti. Ini dilarang tapi kok kenapa dilakukan? Nah, maka perlu ditambah dilarang merokok kecuali majelis guru. Nah, itu diceritakannya ke saya. Orang yang seperti itu. Nah, jadi memang amal tidak bisa dipisahkan dari ilmu. Semangat untuk menuntut ilmu harus seiring dengan semangat untuk mengamalkannya. Bukankah dulu para sahabat dulu kita baca bagaimana sejarah mereka belajar Al-Quran, dikatakan bahwa kami mempelajari Al-Quranul Karim 10 ayat, 10 ayat. Belum akan pindah kepada ayat yang berikutnya, kecuali kalau seandainya yang 10 ini sudah kami pahami ilmu yang ada di dalamnya dan sudah kami amalkan. Berarti nggak akan pindah dulu dia pada ayat 10 berikutnya, sebelum yang 10 pertama ini diamalkan. Jadi semangat mereka untuk menuntut ilmu itu sejalan dengan semangat mengamalkan. Nggak ada rasanya arti sebuah ilmu seandainya memang tidak diamalkan. Yang ada justru mendapatkan murka dari Allah. Itu ayat yang tadi kan, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Kamu hanya mampu untuk mengatakan tetapi tidak mengamalkan. Oleh karena itu, Imam Syatibi rahimahullah mengatakan ilmu itu sesungguhnya bukanlah tujuan. Ilmu bukan tujuan, tapi ilmu hanyalah wasilah. Apa tujuan dari ilmu itu sendiri? Tujuannya adalah amal. Ilmu itu harus berujung pada amal, ilmu itu harus berujung kepada khasyah, ilmu itu harus berujung pada khauf, ada rasa takut kita kepada Allah, membuat ketakwaan kita bertambah, membuat kita menjadi beramal. Maka ilmu sebagai jembatan, sebagai wasilah menuju amal itu sendiri. Seandainya orang mendapatkan ilmu, lalu berhenti sampai di ilmu itu saja, berarti dia belum sampai pada tujuan. Karena yang diinginkan justru adalah bagaimana dia beramal. Inilah rahasia kenapa para sahabat-sahabat dahulu adalah orang-orang yang begitu mudah menaklukkan dunia ini. Allah buka pintu kemenangan di tangan para sahabat dulu. Kenapa? Karena mereka mengamalkan ilmu yang mereka ketahui. Karena mereka tidak sekadar mendapatkan ilmu dari Nabi, tetapi ilmu itu membuat mereka takut kepada Allah, membuat ketakwaannya meningkat. Ketakwaan inilah yang membuat dunia itu tunduk kepada mereka. Taklukan ini, ajak masuk Islam sini, mereka semua menerima. Bisa mereka menguasai. Menguasai bukan tujuan untuk dunia, menguasai agar mereka menjadi baik. Jadi beda kan nanti, karena ada juga tuduhan-tuduhan dari orang-orang liberal atau orang-orang orientalis yang begitu mudah menuduh Islam itu dikembangkan pakai pedang. Islam itu kekerasan, Islam itu suka menjajah. Lupa mereka bahwa negara-negara penjajah itu justru adalah dari iya kan? Tapi karena nggak ada lagi cara untuk menuduh, keluarlah tuduhan itu. Padahal satu hal yang perlu diketahui, ketika mereka ingin masuk ke satu kota, mereka menawarkan keselamatan dunia akhirat. Mereka bukan untuk menguasai kekayaan alamnya, bukan untuk menguasai wilayah dan lain sebagainya. Beda sama penjajah-penjajah barat. Coba ketika Indonesia dijajah oleh Belanda, apa tujuan mereka? Untuk membahagiakan dunia akhirat kah?
Anda untuk menguasai sumber daya alam. Dibawa rempah-rempah itu semuanya ke wilayah mereka. Dicuri oleh mereka, dirampas. Rakyatnya tersiksa. Tapi ketika Islam yang menguasai satu wilayah, mereka berikan kebebasan, ndak pun mau untuk masuk Islam, udah tetap kalian dalam agama kalian, tapi bayar jizyah. Kalian akan kami lindungi. Kalian akan mendapatkan perlindungan, akan aman kalian hidup bersama kami. Artinya tidak ada paksaan, karena memang la ikraha fid din. Berapa banyak orang-orang Yahudi merasa nyaman tinggal di bawah pemerintahan Islam. Bahkan lebih nyaman daripada pemerintahan Yahudi sendiri. Ya, tapi harus ada imbalannya karena mereka dapat perlindungan. Nah, oleh karena itu begitu mudah mereka untuk menguasai itu karena mereka bersama Allah. Orang-orang mengamalkan ilmu adalah orang-orang yang selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam catatan sejarah Al-Futuhat Al-Islamiyah itu sangat luar biasa bagaimana perjuangan para mujahid Islam yang dalam menyebarkan Islam, dalam menyebarkan manfaat, menyebarkan kebaikan, menyebarkan satu konsep membuat mereka bisa selamat di dunia dan yang lebih penting lagi adalah selamat di akhirat. Itu tujuannya, dimudahkan oleh Allah karena memang mereka adalah orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah mereka sering juga disebut mereka adalah satria di siang hari, tetapi ubadun fil lail gitu ya. Mereka adalah orang-orang yang meneteskan air matanya di malam hari karena mereka bermunajat kepada Rabb-nya. Ibnul Qayyim al-Jauziyah memberikan penjelasan tentang maratib al-jihadin nafsi. Ada tingkatan-tingkatan jihad nafsi. Beliau sampaikan ada 4. Yang pertama kata beliau jihad al-ilmi. Jihad dalam mendapatkan ilmu. Maka belajar itu sama dengan jihad. Kan dalam hadis juga dikatakan seperti itu. Man kharaja min baitihi li talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarja. Orang-orang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu maka mereka adalah fi sabilillah hatta yarja, mereka berjihad di jalan Allah. Karena jihadun nafs yang pertama itu adalah jihad al-ilmi. Yang kedua, jihadul amal. Jihad untuk mengamalkan. Artinya, tidak hanya sekedar capek-capek untuk mendapatkan ilmu lalu berhenti di situ, tetapi mesti berbuah amal. Ada lagi jihad untuk mengamalkan ilmu yang didapat. Yang ketiga, jihadud dakwah. Jihad dalam menyampaikan ilmu yang didapat. Karena seorang muslim tidak boleh hanya bersemangat untuk menjadi baik secara pribadi, secara sendiri, tapi dia juga harus bersemangat untuk membawa orang lain untuk menjadi baik. Sedangkan yang keempat kata beliau adalah jihad as-sabru 'alal adza. Jihad bagaimana dia selalu sabar dalam menghadapi berbagai hal-hal yang rintangan, halangan dalam berdakwah, dalam berilmu, dalam menuntut ilmu. Ketika dikatakan sabar di sini, ini tidaklah hanya sekedar sabar dalam berjihad dakwah itu saja, tapi sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam mengamalkan, sabar dalam menuntut ilmu. Kalaulah bukan karena kesabaran, niscaya kita akan tinggalkan majelis ilmu itu. Majelis ilmu itu, duduk di majelis ilmu itu berat itu. Tantangannya banyak. Orang lagi majelis ilmu nih, Ronaldo lagi main ya. Yang mana yang mau kita kedepankan? Majelis ilmu kah atau nonton bola? Ini sesuatu yang gangguan-gangguan atau rintangan-rintangan yang memang perlu kesabaran. Perlu semangat, perlu uang, harta. Ulama-ulama dulu jangan dikira mereka tidak menghabiskan uang. Bahkan yang berani belajar hadis katanya siap untuk bangkrut. Barang siapa yang berani untuk belajar hadis gitu kan, siap-siaplah untuk bangkrut. Ada biaya yang perlu Nah, maka ahli hadis banyak bangkrut.
hampir kaya gitu kan, hampir kaya. Nah, mudah-mudahan nanti Allah mudahkan untuk untuk ini. Nah, jadi sabar di sini memang sabar dalam segala, sabar dalam mengamalkan, apalagi mengamalkan itu bangun subuh itu kalau enggak kena sabar-sabar kita enggak akan bangun kita. Sabar dalam apa? Kita harus punya kekuatan dalam membuka mata kita di pagi hari. Ada orang enggak kuat dia sekedar untuk membuka matanya di pagi hari. Tapi kalau dalam gulat menang terus dia. Dalam tinju menang terus dia, tetapi tidak mampu dia untuk membuka matanya di waktu subuh ketika azan berkumandang. Kalaulah bukan karena ilmu dan iman, ini saya itu tidak akan terjadi. Ini beberapa hal saya kira ya, yang terakhir sekali biar kita punya waktu juga untuk berdiskusi, bertanya jawab. Ada satu ungkapan, barang siapa yang mengamalkan ilmu yang dia dapat, maka Allah akan memberikan ilmu terhadap hal-hal yang belum dia ketahui. Gitu, Ustaz. Ya, itu apakah ungkapan atau ini saya pernah membaca seperti itu. Man amila bi ilmihi, barang siapa yang mengamalkan ilmunya, lalu ada selahnya Allah akan ajarkan dia ilmu yang belum dia ketahui. Karena ketakwaan itu membuat kita memang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang semangat berilmu dan juga semangat untuk mengamalkan, dan semoga Allah memudahkan kita untuk tetap setia dengan amal-amal yang didasarkan kepada ilmu. Ingatlah bahwa setiap amal yang kita lakukan memang harus didasarkan kepada ilmu, dan setiap ilmu yang sudah kita pahami hendaklah selalu diikutkan dengan amalan. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khairan untuk materi kita di kesempatan pagi hari ini. Di teladan ilmu bukan hanya sekedar teori. Mudah-mudahan apa yang sudah dibahas tadi bisa bermanfaat. Kita masuk ke satu pertanyaan yang sudah muncul di nomor WhatsApp kita. Kita coba bacakan dari Pak Burhanuddin di seputaran Melati. Ustadz, kami sedang menyimak di bengkel Jaya Motor. Sedang menyimak dan mendengarkan Ustadz melalui Radio Robani. Ingin bertanya Ustadz, apakah kita atau saya bisa jadi Ustadz atau berilmu walau tidak bergelar doktor LCMA, bahkan profesor? Karena pengakuan di negeri ini penting sekali Ustadz, mengenai akte dan segala macamnya. Saya juga melihat banyak profesor doktor di ahli keagamaan khususnya menyebarkan pemahaman atau keilmuan, statement keilmuan yang tidak relevan atau tidak sesuai dengan syariat. Apakah ini bentuk dari penyimpangan ilmu dan amal? Kemudian, benarkah riwayat orang kafir dulu melihat para sahabat bisa masuk Islam? Apakah hanya teori ilmu yang dilihat atau amalan yang sudah didapatkannya dari Nabi? Ini mohon penjelasan Ustaz. Jazakumullahu khairan. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Terima kasih kepada Bapak Burhanuddin dengan kawan-kawan di Bengkel Jaya Motor. Masya Allah, sambil bekerja juga mendengarkan dan mendapatkan faedah dan ilmu. Benar Pak, bahwasanya untuk menjadi da'i atau menjadi ustadz tidak mesti dengan gelar berapa banyak. Sampai hari ini masih banyak orang yang lebih berilmu tanpa gelar, ya, tanpa gelar akademisi, tapi ilmunya Masya Allah tabarakallah. Ya, sampai hari ini kalau untuk level internasional misalnya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau menjadi mudaktirud dakatira, menjadi pencetak para doktor, mufassirul profesor penjamaah profesorat. Jadi berapa banyak orang dengan karya-karya beliau menjadi profesor, dengan karya-karya beliau menjadi para doktor, baik di pihak yang kontra, pro maupun yang kontra. Yang kontra dengan kritikannya terhadap Syekh Al-Albani dapat gelar. Yang pro apalagi dengan mendapatkan faedah dari karya-karya tulis Syekh Al-Albani, mendapatkan. Demikian juga Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Mereka adalah orang-orang contoh konkret sampai hari ini.
Jadi dengan Allah berjanji, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Dan ilmu itu dikatakan oleh Nabi, innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu didapat dengan belajar. Dan belajar itu banyak sarananya. Tidak hanya dengan mendapatkan gelar. Cukuplah para imam kita seperti Asy-Syafi'i, Malik, Ahmad, dan Abu Hanifah. Mereka adalah non-gelar semuanya. Non-gelar semuanya. Dan rata-rata Masya Allah, mereka orang-orang yang teruji keikhlasannya. Kalau kita yang punya gelar-gelar ini kadang-kadang subhanallah, lupa orang yang nyebut doktornya, tersinggung kita. Lupa orang nyebut LC-nya, tersinggung kita. Tapi mereka, apa yang buat mereka tersinggung? Sebab embel-embel itu tidak mereka begitu perhatikan. Tapi kalau seandainya bisa mengumpulkan keduanya, itu juga tidak dilarang antara ilmu dengan gelar. Karena seperti yang Bapak sampaikan, hari ini juga gelar kadang-kadang menjadi orang menerima atau tidak. Tapi sesungguhnya yang menentukan menerima atau tidak itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Nabi alaihissalatu wassalam dengan segala kesempurnaannya sebagai anak manusia, tapi orang-orang yang mengenalinya dengan dekat, yang tahu kebenaran dan kejujurannya sejak kecil sampai dewasa, juga tidak diberikan hidayah itu. Dia tidak mendapatkan ilmu itu. Nah, pertanyaan ketiga atau kedua tadi, apakah orang-orang dulu masuk Islam karena melihat ilmu atau melihat amal? Dua-duanya. Dua-duanya. Ada yang karena ilmu dengan amal, ada yang karena mendapatkan ilmu itu saja cukup baginya untuk mendapatkan hidayah. Contoh, Amr bin Tufail Ad-Dawsi misalnya. Dia ketika masuk ke Mekah di musim haji diwanti-wanti oleh orang Mekah. Apa katanya? Hati-hati, Mekah tidak aman sekarang. Ada apa? Itu si Muhammad sudah berubah. Lalu gimana solusinya? Siapapun yang apa masalahnya kalau siapa mendengar perkataannya pasti tersihir dia katanya. Oleh sebab dia takut, maka disumbat telinganya pakai kapas sehingga berjalan tak dengar apa-apa. Tak dengar apa-apa berjalan itu pasti tidak nyaman. Masih ingat cerita datuk-datuk yang jatuh di air tiris waktu itu? Ya, di awal-awal diwajibkan pakai helm. Terkejut dia dengan superban. Jatuh dia, datang Pak polisi. Untung Bapak pakai helm katanya. Kalau enggak, apa katanya? Peloyang katanya. Gara-gara helm ini saya jatuh katanya. Karena dia enggak dengar apa-apa. Keluar bahasa acunya. Jadi gara-gara helm ini saya jatuh katanya. Enggak dengar apa-apa. Jadi akhirnya dia tidak nyaman. Akhirnya dia bukakan. Dia buka. Sebab dia bilang, andainya Muhammad tukang sihir, saya ahli sihir juga. Andainya dia dukun, saya hafal mantra semuanya. Mantra jahiliyah saya hafal. Karena untuk jadi kepala suku waktu itu bukan main-main. Harus pandai sihir, harus pandai ini. Itu pula di zaman jahiliyah kita dulu kan begitu di kampung-kampung kita. Udah jadi datuk-datuk harus belemu. Makanya lemu datuk kami Domo itu lebih hebat kayaknya dari yang lain dulu tuh nampaknya, sehingga menang terus sayembara tanah di samping sungai yang akibat banjir misalnya runtuh sebelah, ada yang timbul tuh pulau di situ, itu milik orang Domo tuh, milik orang kita tuh catat ini Ustaz Domo juga ya, milik kita tuh semua tuh. Sebab dulu ada sayembara itu menghanyutkan buah limau di tengah sungai, dibuat gawangnya kecil, menang datuk Domo tuh. Mungkin karena belemu saya tidak tahu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, akhirnya dibuka. Bertepatan pula takdir Allah SWT, dia ke Ka'bah dengar Nabi baca Quran. Lalu dia paham ini tidak mungkin sihir, bukan bola mantra, dan tidak perkataan orang gila. Orang gila masa perkataan teratur seperti itu. Akhirnya mendengar itu lalu dia datangi Nabi SAW, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pulang dia ke negerinya, 70 rumah masuk, 70 kakak masuk Islam langsung. Alhamdulillah. Ada pula yang melihat tindakan seperti Umamah ibn Uthal Al-Hanafi, dia tertangkap, kepala suku Bani Hanifah, tertangkap, bawa Nabi SAW diikat di masjid. Tiap hari Nabi datang kepadanya, ya Umamah, mada taf'al, apa yang kau lakukan? Qala in qatalta zadam wa in tamnun ala syakir. Kalau kau bunuh, ingat Muhammad,
darah saya mahal. Nah, dia gertak juga, dia ada terikat tuh. Kau bunuh orang yang darahnya terhormat. Ya, kepala suku. Wa in afauta atau wa in afauta afu ala syakir. An'amta ala syakir. Kalau kau lepaskan, saya pandai berterima kasih. Besok ditinggal oleh Nabi SAW. Dia diikatkan di masjid supaya dia lihat bagaimana kondisi umat Islam hari itu, ilmu yang diamalkan. Hanya setelah 3 hari Nabi bilang lepaskan dia. Jawabannya sama terus. Kau lepaskan orang yang pandai berterima kasih. Kalau kau bunuh, ingat darah saya ada yang nuntut balas. Subhanallah. Begitu orang-orang pemberani itu kaum muslimin dan muslimah. Akhirnya setelah dipas oleh Nabi, dia berkejar mencari tempat mandi. Habis itu dia mandi, kembali ke Nabi SAW mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ternyata apa yang diberitakan tidak seperti yang terlihat nyata. Muhammad itu diberitakan orang kasar, orang tidak tahu apa. Seperti hari ini juga. Sampai hari ini fitnah terhadap dakwah masih ada. Orang memberitakan bahwa tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu dakwanya haus darah. Padahal beliau berperang 163 kali peperangan. Darah yang tumpah hanya lebih kurang 4.000 sampai 5.000 orang. Itu pun karena orang yang menyerang dulu. Bandingkan dengan orang-orang yang di luar itu. Ada seperti yang terjadi di Maroko dulu. Ibnu Tubat misalnya. Dalam waktu 9 tahun 7 kali peperangan menumpahkan darah 200.000 orang. Kenapa yang 200.000 dianggap kecil? Yang 4.000 dalam 163 peperangan dianggap besar. Ini juga. Saya tutup dengan kisah. Ketika ada seorang guru besar qiraat dari Mesir. Ini tanda bahwa negeri yang dijuluki Wahabi itu juga tidak otomatis tidak menggunakan orang-orang yang tak sepaham dengannya. Seperti yang diisukan oleh orang-orang yang tak berilmu. Hanya dengar isu dan hanya dengar fitnah. Seorang tokoh besar ahli qiraat bermazhab Asy'ari atau di Indonesia disebut dengan Aswajah. Satu dalam pelajaran di Fakultas Al-Quran ini kisah diceritakan langsung oleh mantan dekan Fakultas Al-Quran dan Studi Islam di rumahnya di Hayul Faisaliyah di belakang kampus Universitas Islam Madinah. Saya dengar langsung dari beliau. Profesor Dr. Abdul Aziz Al-Qari, Imam Masjid Quba dulu. Di sore hari Selasa, tanggalnya saya lupa. Di sore hari Selasa, saya di rumah beliau, di Hayul Faisaliyah menceritakan itu kepada. Jadi dia amit Qur'annya, dekan Fakultas Al-Quran hari itu. Dia yang masuk dalam penyelesai masalah. Bertengkarlah Syekh dari Mesir ini, ya dengan seorang mahasiswa asli Saudi. Mencaci maki Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, merendahkannya. Orang pendatang mencaci orang tempatan. Kalau ini terjadi di Indonesia habis gitu. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Akhirnya tentu yang namanya mahasiswa tadi lupa dia. Tentu yang namanya orang bertengkar, tentu terjadi hal-hal yang kadang melampaui batas. Demikian juga Syekh pun lupa daratan juga akhirnya. Akhirnya sampai kasus ke dekan. Tidak bisa terselesaikan oleh dekan. Ya, dekan akhirnya melapor ke rektor. Rektornya waktu itu pentolan Wahabi juga. Itu Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Oleh Syekh dikirim surat resmi memanggil Syekh dari Mesir ini untuk menghadap. Dapat surat itu, Syekh menganggap ini surat cinta. Maka dia mulai berkemas. Mungkin ini hari terakhir saya berada di kampus Universitas Islam Madinah. Sebab ini yang dia terima dulu di Mesir. Isunya seperti itu. Asal beda sedikit, dihajar. Akhirnya dia kemas barang-barangnya. Udah siap-siap nak pulang lah. Pokoknya tinggal menunggu surat SK pemberhentian jadi dosen. Dia pergi berangkat dengan dekan yang ngantarkan Syekh Abdul Aziz. Lalu sampai ke Syekh bin Baz, subhanallah. Ini Syekh bin Baz ini setahun antum tidak bertemu dengannya, suara antum hafal oleh beliau. Seperti yang diceritakan oleh si Jupri,
pendiri Al-Furqan. Setahun sekali aja dia ke tempat Syekh. Setahun setelahnya dia datang, Assalamualaikum Syekh, Masya Allah, anta Jubri. Bubas, langsung dia hafal suaranya. Subhanallah, hatinya terang walaupun matanya buta. Awak mata keruh, hati bersumat. Allah musta'an. Mendengar suara Syekh, Syekh bin Bas langsung berdiri menjemputnya. Padahal dia buta. Ya, jemput Syekh Mesir ini. Ahlan wa sahlan. Dia dari kursi resminya turun ke kursi tamu bersama tamu. Cerita panjang-panjang kata Syekh, sampai Syekh Abdul Aziz bilang, "Kah saya memangnya tidak ada apa-apa nih rupanya. Sudah 2 jam bercerita, ilmu semuanya, dakwah dan sebagainya." Sepatah kata pun Syekh Abdul Aziz bin Bas tak menyinggung masalah itu. Coba kalau seperti yang diisukan, orang sangar, orang tidak pandai menghormati dan sebagainya, pasti kamu yang kurang ajar, itu yang akan keluar. Enggak. Bercerita seperti layaknya alim dengan alim. Akhirnya menengok tidak ada disinggung masalah itu, dekan pun, kan orang banyak di luar nunggu kan, tamu-tamu Syekh. Akhirnya dia bisikkan Syekh bin Bas, Syekh, mungkin astazin indakum duyuf wa taib. Maaf ya muskilah. Akhirnya Syekh bin Bas turun mengantarkan Syekh Mesir ini ke mobil. Coba bayangkan, orang yang dalam keadaan bersalah dihormati oleh pentolan Wahabi seperti itu. Kalaulah hati orang-orang yang disebut dituduh Wahabi itu seperti yang dikatakan oleh para pemilik mulut yang tidak bertanggung jawab itu, untuk apa dia hormati seperti itu? Nah, sampai di mobil, ketika mau masuk mobil, dia pegang punggung Syekh itu. Ya Syekhana, ta'rifun anna syabab innahu hamasa zaida. Tahu-tahu sendiri yang namanya anak muda, darahnya berapi-api. Oleh sebab itu, jangan ambil pusing dengan anak-anak muda. Ya, maafkan ke mereka. Ya, kita kan ada tua-tua, harus bijak kita. Hanya itu yang dia ucapkan. Akhir itu Assalamualaikum, cipika-cipiki, lepas pergi. Tak ada cerita pecat, tak ada cerita mencaci maki, tak ada merendahkan. Akhirnya sampai di mobil, ini kata Syekh nih, kata Syekh Abdul Aziz yang ceritakan, dekan yang menyopiri dia. Wallahi ya Dasman, katanya, demi Allah. Baru tutup pintu, apa dia bilang? Jibril kutubil Wahabi aja. Saya sebenarnya belum baca satu pun kitab mereka. Allah. Syekh besar, tapi hanya mendengar fitnah-fitnah besar tanpa membaca kitab-kitab Syekh Muhammad Abdul Wahab. Sejak itu, alhamdulillah, Allah bukakan hatinya. Dengan apa tadi? Tutio. Ya, bukan dengan tutio, tetapi memang begitulah seorang alim yang mengamalkan ilmunya. Jadi berapa banyak kaum muslimin dan muslimat, para petinggi-petinggi dakwah kita, imam-imam dakwah, memberikan contoh yang baik, ilmu yang diamalkan, sehingga hasilnya bukan tutio. Nah, seperti kata Ustaz Helmi tadi, tutio yang bertogang, buat janjinya. Disuruh begini, kamu tidak kerjakan. Nah, tapi hasilnya adalah akhirnya Syekh menjadi salah seorang pendukung dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Mesir. Semoga Allah merahmati mereka yang dapat hidayah dan membukakan pintu bagi mereka yang masih tertutup baginya. Amin ya rabbal alamin. Dan memang kita kan junjungan kita Muhammad, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dia seperti itu dengan orang-orang yang berdosa, yang dosa yang tidak diampuni Allah demi dakwah. Apalagi kita yang ngaku menjadi pengikutnya. Adapun seperti yang dikatakan, sedikit-dikit bid'ah, sedikit-dikit menyesatkan, sedikit-dikit mentakfirkan, itu ada sebagian yang gulu di pihak sini dan banyak sekali yang gulu di pihak sana. Semua aliran ada itu. Tetapi tidak dijadikan kesalahan persona, kesalahan oknum, kesalahan golongan tertentu menjadi kesalahan bersama. Semoga Allah SWT memaafkan kita dan selalu berkata jujur dan adil, baik ketika suka maupun tidak suka. Wallahu waliyut taufiq wal hadi ila aqwamit thariq wa subhanallah walhamdulillah. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Bapak yang lagi menyimak sambil bekerja. Ustaz, ada kelengkapan atau tambahan? Fadhal Ustaz. Terima kasih atas waktunya dan atas pertanyaan yang datang dari Bapak Burhanuddin ya di bengkel Jaya Motor.
Ini kayaknya kita harus mampir ke sana ya. Bengkel Jaya Motor. Terima kasih Pak Burhanuddin. Tadi dikatakan apakah untuk menjadi seorang dai harus berilmu, itu iya. Tapi menjadi seorang dai harus doktor, tidak. Tidak ya. Bahkan untuk menjadi seorang dai cukup dengan menyampaikan sebatas apa yang dia tahu. Oleh karena itu hal-hal yang sangat sederhana sebenarnya kita, kalau memang kita sudah tahu, maka kita dituntut untuk menyampaikannya dan dituntut untuk mengamalkannya. Nah, saya ambil contoh sederhana di bengkel umpamanya. Kalau seandainya Pak Burhanuddin kebetulan pimpinan umpamanya, dia kan bisa mengatur karena dia yang menjadi pimpinan. Dia bisa berdakwah dengan kepemimpinan yang ada di tangan dia. Umpama nanti ketika waktu zuhur masuk, yang diingatkan bukan hanya makan siang saja, tapi yang diingat justru seharusnya adalah sholat zuhurnya. Kalau seandainya Bapak Burhanuddin membuat satu aturan, seandainya masuk waktu zuhur, semua kita harus sholat. Pahala-pahala sholat mereka akan didapatkan juga oleh Bapak Burhanuddin. Ini luar biasa dalam berdakwah. Dia sederhana, tetapi menentukan dan akan membawa keberkahan pada bengkelnya. Siap-siap ajalah menunggu kemajuan demi kemajuan yang akan terjadi dalam usahanya di masa yang akan datang. Berikan bimbingan kepada karyawan-karyawan, bekerjalah dengan ikhlas. Bekerja dengan ikhlas itu bukan berarti tidak perlu upah. Nanti selesai diperbaiki satu motor, kasih upah sama orang ini. Enggak usahlah saya dikasih upah, saya ikhlas saja. Enggak, bukan ikhlas itu bukan berarti tidak ambil upah. Dan tidak bertentangan, karena upah di kantong, ikhlas di hati. Jadi tidak bertentangan dia. Tapi ikhlas bekerja itu artinya adalah mana hal-hal yang dia akan jujur dalam bekerja. Seandainya busi ini bisa diperbaiki, jangan bilang tidak bisa diperbaiki. Ini kadang-kadang, ini tidak bisa lagi nih Pak, ganti yang baru. Padahal masih bisa, berarti dia tidak ikhlas dalam bekerja. Nah, seandainya Bapak Burhanuddin memberikan bimbingan seperti itu, hal-hal yang sangat sederhana, yakinlah Bapak sedang berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah sesuatu yang sangat bermanfaat. Dan untuk menjadi dakwah tidak mesti doktor, tidak mesti master, tetapi mengerti dengan kebaikan yang akan dia sampaikan dan dia kemudian menyampaikannya, insya Allah dia mendapatkan pahala kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut. Man dalla ala khairin kafaili, siapa yang menunjukkan satu kebaikan kepada orang lain maka sama dengan melakukan kebaikan itu. Saya kira itu sekadar tambahan. Terima kasih, kami doakan semoga Pak Burhanuddin dan karyawannya sehat-sehat selalu dan bekerja ikhlas karena Allah sampai akhir hayat nanti. Terima kasih. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk tambahan jawabannya. Mudah-mudahan Bapak Burhanuddin di Bengkel Jaya Motor ini sekaligus promosi mungkin ya, bisa bermanfaat juga untuk yang mendengarkan secara langsung melalui 91,1 FM. Dan itu sepertinya pertanyaan kita untuk kesempatan hari ini dan diskusi kita mengenai tutio atau teladan ilmu bukan hanya sekedar teori. Jadi memang amalkanlah apa yang sudah kita dapatkan, walaupun itu hanya sekedar kita tahu, sekecil apapun hal yang kita tahu dari ilmu agama ini sebaiknya diamalkan seperti yang sudah disampaikan oleh para guru-guru kita tadi. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas bisa bermanfaat. Jazakumullah khairan Ustaz untuk ilmunya. Afwan untuk semua salah kata yang kita bicara. Insya Allah pekan depan kita akan bertemu kembali. Semoga Allah mudahkan dengan tema yang berbeda. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi,
cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.